Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi 2 November 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah sumber hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan nafas hidup kepada kami di setiap hari, sebagaimana matahari yang selalu setia terbit di setiap pagi bagi kami. Engkau telah menganugerahkan iman yang kokoh kepada kami, dan semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi dengan pengentaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci pada perayaan pengenangan arwah semua orang beriman, dengan inspirasi utama dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37-40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu semua, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Tak satu pun kubiarkan hilang." Ini adalah sepenggal kalimat pendek yang sengaja dipersingkat dari sebuah kalimat panjang yang ditulis oleh penginjil Yohanes, bahwa Yesus senantiasa tidak menghendaki semua orang yang diberikan Bapa kepadanya dan yang datang kepadanya itu binasa, melainkan harus diselamatkan. Karena Dia telah turun dari surga yang membawa misi dan kehendak Bapanya, yakni menyelamatkan semua orang dan bukan untuk membinasakan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, hari ini gereja sejagat merayakan hari raya para arwah orang beriman. Setelah sehari, orang-orang Katolik merayakan hari raya para orang kudus di surga. Sehubungan dengan perayaan hari raya para arwah orang beriman, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang di Korintus mewartakan kepada orang-orang Korintus dan kepada kita murid Yesus, bahwa Kristus Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maut datang karena dosa Adam pertama, demikian kebangkitan orang mati karena Yesus Kristus Adam baru. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Adam lama menyebabkan dosa dan kematian masuk ke dalam dunia, sedangkan Yesus Kristus Adam baru mendatangkan kebangkitan dan keselamatan manusia. Yesus rela wafat di kayu salib dan bangkit dari kematian demi menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Tindakan yang memiliki makna yang mirip itu hampir sama dengan apa yang dilakukan Yesus telah dilakukan oleh Yudas Makabe dalam bacaan pertama.
setelah menguburkan para tentara yang gugur di medan perang yang diyakini bahwa punya dosa dan kesalahan harus diselamatkan. Maka apa yang ia lakukan, saudara-saudari? Ia mengajak orang untuk mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan dan dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Apa yang dibuat Yudas Makabe adalah suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena ia memikirkan kebangkitan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sikap dan tindakan Yesus datang ke dalam dunia dengan membawa misi Bapanya, yakni membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Maka ia senantiasa setia pada kehendak Bapa di surga, yakni rela wafat dan bangkit. Demikian juga Yudas Makabe yang peduli dan demi keselamatan para tentara yang gugur dalam perang, ia melakukan sebuah tindakan pengumpulan uang di antara para tentara yang masih hidup untuk dijadikan kurban persembahan keselamatan. Dan sesungguhnya orang yang sudah meninggal, baik yang meninggal tanpa dosa, karena dalam hidupnya ia telah taat dan setia kepada kehendak Bapa, maupun yang meninggal dalam dosa, mereka tidak bisa mendoakan keselamatan dirinya sendiri. Tetapi kita yang hidup harus mendoakan mereka. Maka gereja menetapkan setiap tanggal 2 November menjadi perayaan para arwah orang beriman untuk mendoakan semua orang beriman. Dan sesungguhnya dalam hidup ini, sebagai orang Katolik, ada banyak orang yang telah melakukan hal yang mirip dengan yang dilakukan Yudas Makabe. Tapi banyak juga yang tidak peduli dengan anggota keluarganya yang telah meninggal. Mereka bukan saja lupa mendoakan, tapi bahkan tidak pernah meminta intensi dalam perayaan Ekaristi bagi keselamatan arwah anggota keluarganya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, marilah dengan merayakan perayaan para arwah orang beriman, kita disadarkan akan apa yang telah dicontohkan Yudas Makabe untuk keselamatan anggota keluarga kita yang telah meninggal, yakni selalu mendoakan dan juga memesan intensi misa bagi mereka. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber hidup jiwa dan raga kami mohon semoga Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan kami dalam hidup ini, dan semoga Engkau senantiasa mengampuni salah dan dosa kami, agar kami pun mampu saling mengampuni. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa kita, perjalanan kita menuju tempat-tempat kerja, dan semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan bekerja bersama kita hari ini, juga yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.